Baiklah, kembali lagi bersama kami di DGI Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal kedua 2024 dari saham BMTR atau Global Mediacom. Seperti yang kita ketahui, di saham BMTR ini kemarin pernah booming dan dipegang oleh Pak Loh Keng Hong. Di sini ada direktur utamanya yaitu Pak Haritanu Sudibjo, kemudian direkturnya ada Rudy Panjaitan. Kalau kata mereka seperti biasa ada di MNC Tower ya, dari dulu memang di sana, tapi ini MNC Tower memang punya mereka sendiri ya. Untuk laporan keuangan kali ini kalau kita lihat itu nilainya itu jutaan tapi bentuk rupiah. Nah, kas setakas oke, meningkat sedikit. Kemudian kita lihat yang persediaan meningkat kurang lebih 29 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini 28 hingga 29 gitu. Nah, ini nanti kita lihat gimana dengan labanya. Kita anggap aja 29 miliaran. Total asetnya ini meningkat sedikit dari 35 triliunan menjadi 36 triliunan. Tapi itu bukan mencerminkan bahwa perusahaan itu ada perusahaan yang bagus. Kita lihat dulu semuanya. Nah, ini ada utang bank. Utang bank dia menurun sedikit, tapi utang yang lainnya dia pun menurun juga ya. Total hutang jangka pendek dari 4,4 triliunan sekarang menjadi 4,8 triliunan. Wah, ini peningkatan cukup banyak ya. Apalagi sekarang ya untuk liabilitas sewa, uang utang obligasi dan lain-lain ini pun meningkat juga nih. Jadi total hutangnya dari 7,6 triliunan menjadi 8,4 triliunan. Berarti kurang lebih meningkat sekitar 800-an miliaran. Jika dibandingkan dengan ekuitasnya meningkat 800-an. Ini sebenarnya hampir sama aja ya. Dia hampir sama, bahkan kayaknya ekuitas meningkat lebih sedikit atau gimana gitu. Pokoknya hampir sama ya. Berarti gak gitu beda jauh, sama aja. Pendapatannya dari 5,9 triliunan menurun menjadi 5,4 triliunan. Nah, ini memang kalau kita lihat untuk pendapatan saham BMTR ini, untuk labanya ini laba bersih periode berjalan dia mengalami penurunan juga ya. Dari 800 miliaran menjadi 790 miliaran. Kalau kita tambah 29 miliaran yang tadi, paling cuma 810 miliaran gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sini penurunan labanya ini cukup banyak ya. Berarti sama saya memang labanya itu mengalami penurunan. Karena kalau kami lihat itu penurunan penjualan memang dari dulu kemarin sudah pernah kami katakan yang untuk bidangnya apa itu ya, bidang yang media atau apa itu dia memang terus mengalami penurunan pendapat. Dan nanti kita lihat nih sekarang dia penurunannya itu yang di sana lagi ataukah yang di bagian lain. Nanti kita lihat. Ini ada disebutkan manajemennya ya. Kalau kita lihat di sini, tampaknya tidak ada yang mengalami perubahan. Semua rata-rata masih sama. Ada komite auditnya dan lain-lain. Direktur utama rata-rata ini semua sama sih, nggak ada yang berubah. Ini kemudian kita lihat. Nah, ini presentase kepemilikan dari entitas anak. Kita lihat apakah mereka ada mengalami perubahan ataukah membuat perusahaan baru atau mengambil perusahaan lain ya, mengambil kepemilikan perusahaan lain. Kita lihat di sini. Ini ada satu nih. Ini yang kemarin ya, ini Ansat Broadcast yang di Kuala Lumpur. Tapi sekarang entah sudah menghasilkan atau enggak ya. Nanti kita lihat. Ini dari kemarin nggak ada. Tahun lalu nggak ada. Kemudian yang tahun 2024 mereka ada sekitar 56%. Kalau sudah bisa menghasilkan, tentunya ini akan semakin menambah kekuatan dari pendapatan saham ini ya, perusahaan ini. Kita lihat di sini ada kas dan serta kasnya. Kasnya ini dari 5 miliaran sekarang menjadi 5,1 miliaran. Itu untuk kas yang di tangan ya. Sebenarnya kalau kami lihat ini mungkin karena perusahaannya banyak, anak perusahaannya banyak, jadi kasnya itu bisa banyak. Karena beberapa perusahaan kalau dia cabangnya sedikit, dia paling kasnya gak gitu banyak, karena mereka lebih banyak taruh di bank, lebih gampang gitu lah ya, untuk menjaga efektivitas juga. Terkadang deposito berjangka kita dari sini dia mengalami peningkatan dari 9 miliar menjadi 1,2 triliunan ya. Ini ada dana kelolaan, efek diperdagangkan dan lain-lain. Ini yang kemarin juga sama ya, mereka taruh di manajer investasi.
Nah, ini tahu sendiri ya kan, MNC Group itu kan memang banyak ya, banyak apanya, banyak anak usahanya. Ini piutang usaha, kita lihat yang pihak ketiga dan pihak berdasar. Pihak berdasar masih mengalami peningkatan dari 21 miliaran sekarang menjadi 26 miliaran. Kemudian yang pihak ketiga, oke, dia mengalami peningkatan juga. Semua rata-rata mengalami peningkatan ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini untuk yang umur piutang usahanya ini, dia yang lebih dari 3 bulan malah lebih dari 9 bulan 61 sampai 90 hari loh. Nah, berarti dia kan semakin bertambah. Memang dia agak sedikit macet ya kalau kita lihat apanya cash flow-nya. Persediaan kita lihat, yang lokal berkurang cukup drastis, yang impor bertambah sedikit saja. Nah, ini kalau kita lihat di sini memang persediaannya itu mulai peningkatan karena penyisihan penurunannya itu menjadi lebih kecil. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Sebenarnya menurut kami ya, kita nggak boleh patokan dari itu sih. Kita lebih fokusnya patokan kepada persediaannya yang realnya itu ya, yang persediaan lokal, persediaan impor. Kepenuhan nilai ini kayaknya agak gimana gitu ya. Tahu sendiri. Ini aset tetap. Nah, ini aset tetap bisa lihat di sini ya. Tapi memang jujur saja ya, menurut kami sebuah perusahaan yang dia memang kita anggaplah dulu seperti perusahaan telepon kemarin, dulu kan berjaya, sekarang sudah ada HP, jadi perusahaan HP yang berjaya. Kemudian ini kan sebenarnya dulu perusahaan media televisi gitu, kemarin dulu berjaya, sekarang kan sudah ada HP, YouTube dan lain-lain gitu ya, TikTok. Agak sedikit apa ya, tapi nanti kalau mereka bisa temukan strategi yang bagus, harusnya bisa naik. Kalau bisa ya, kalau bisa temukan strateginya. Ini Bank Maya Pada, Bank Sinarmas, ini pinjam mereka nih. Tapi menurut kami entah kenapa kayak agak susah ya, karena gimana, ketika mereka mau masuk ke dalam industri baru itu perlu modal. Dan industri yang lama itu masih perlu kayak dijual ataupun tekanan dipertahankan karena karyawan dan lain gitu masih banyak ya. Banyak sekali urusannya itu. Ini utang usaha kita lihat, TV berbayar dan broadband dia menurun dari 290 miliaran menjadi 270 miliaran. Ini oke lah ya utangnya, ini jumlahnya. Pendapatan diterima di muka. Oh, ini meningkat nih. Ini meningkat untuk iklan dan konten, TV berbayar dan broadband, tapi dia yang TV berbayar memang agak kecil ya. Pinjaman bank ini pinjaman jangka panjang ini ya. Memang jujur menurut kami ya, sekarang televisi sangat jarang sekali digunakan. Bahkan di rumah sendiri TV-nya entah setahun entah ada buka berapa kali. Sekarang sudah sangat jarang karena sudah ada HP, laptop dan lain-lain gitu lah ya. Tentunya banyak juga orang masyarakat seharusnya sudah tahu lah. Memang sekarang sudah berubah pendapatan. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang iklan non digital dia berkurang cukup drastis. So ini yang menurut kami menyebabkan penurunan pendapatannya. Konten dan IP dia meningkat. Ini ya yang bisa menyelamatkan industri ini. Subscription ini juga yang bisa membantu, lainnya ini kurang tahu ya. Tapi memang kalau iklan yang digital oke lah, dia meningkat sedikit, gak bisa langsung dia menolong banyak untuk yang non digital ya, karena non digital ini dia terus berkurang. Memang rata-rata kalau menurut kami ya, seharusnya beberapa perusahaan lainnya mereka sudah tahu bahwa sekarang sudah mulai beralih ke media yang lain. Sehingga mereka sudah lebih memilih iklan di TikTok, iklan di dan yang gitulah ya. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Kalau bisa buat acara yang bagus, tentunya bisa juga. Ini beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan. Ini ada iklan pemasaran, jasa operasional dan lain-lain. Beban keuangan. Saya menurut kami ini beban keuangannya pun tinggi juga sih. Tapi memang kali ini labanya mengalami penurunan ya.
laba mengenai penurunan karena penurunan pendapatan apalagi yang di non digital. Dari kemarin kami lihat kayak asik mau turun gitu. Tapi menurut kami kalau mereka bisa meningkatkan yang subscription, yang digital, kemudian yang lain-lain itu seharusnya bisa lah ya. Seharusnya bisa. Nah, ini ada yang dari TV berbayar, dari konten. Nah, bisa lihat di sini ya. Total aset segmen. Nah, ini Malaysia kayaknya yang di aset berat itu ya. Yang baru itu pendapatan bersih. Oh, ternyata yang di Malaysia sekarang pun sudah punya pendapatan. Nah, mereka pendapatannya kalau lebih tadi kayak 4 miliaran ya. Dan memang jumlahnya masih sedikit, semua kedepannya bisa menjadi lebih besar ya. Karena bisa membantu menyokong pendapatan dari perusahaan ini juga. Baiklah, itu cerita kami. Sekian, terima kasih. Saya Frustasi.